Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadidan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, haqqul walid 'alal walad thalathatun, ayyuhsina ismahu wa yuhsina maudi'ahu wa yuhsina adabahu. Hadratil muhtaramin, para pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang sangat kami hormati dan kami banggakan, segenap alumni Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang juga kami muliakan dan kami banggakan, para santriwan santriwati yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita masih berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa di bulan yang sangat mulia, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah di tahun ini, bisa mendapatkan bulan Ramadan yang di dalamnya kita melaksanakan siyam Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadikan amal yang salih, menjadikan amal yang berguna, bermanfaat bagi kita semuanya, dan sekaligus menjadi tabungan bagi kita di yaumil akhirat nanti. Segenap pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan inilah mari kita bersama-sama jadikanlah bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, karena di bulan Ramadan inilah kita senantiasa diminta dan dianjurkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya untuk senantiasa beramal salih, berbuat baik, dan sekaligus memberikan uswatun hasanah kepada siapa saja yang ada di lingkungan kita. Terutama dalam hal ini adalah kepada anak-anak kita, pada keturunan kita, kepada dzurriyyah kita, yang mudah-mudahan semuanya nanti menjadi dzurriyyatan sholihatan, menjadi keturunan yang salih yang akan membawa kepada kebaikan untuk kita semuanya. Oleh sebab itu bulan Ramadan bulan yang penuh ibadah, yang mudah-mudahan dijadikan uswatun hasanah. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Segala sikap, perbuatan kita, ucapan kita, yang kemudian di situ ada aturan-aturannya, tidak lain adalah merupakan pendidikan, baik untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita, dan untuk masyarakat kita. Oleh sebab itu, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, kami teringat kepada firman Allah yang tadi kami sampaikan di awal, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadidan. Yang artinya wal yakhsha, dan hendaklah takut siapa alladzina, orang-orang, law taraku, yang sekiranya meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di'afan, keturunan-keturunan yang lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah,
falyaqulu qaulan sadidan, dan berkata-katalah kamu dengan perkataan yang baik. Segenap pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita harus takut, kita harus khawatir manakala dzurriyyah kita, anak-anak kita, keturunan kita kelak menjadi anak-anak yang lemah atau yang dikenal dengan dhaifun fil jasadi, lemah dalam hal fisiknya, wa dhaifun fil fikri, maupun lemah dalam hal pemikirannya, keilmuannya, keintelektualannya. Oleh sebab itu segala macam kekhawatiran itu oleh baginda Rasulullah dijawab dengan hadisnya, haqqul walid 'alal walad salasatun. Kewajiban orang tua kepada anak-anak yang dilahirkan, maksudnya adalah anak-anak keturunan kita, itu ada 3. Yang pertama adalah ayyuhsina ismahu, untuk memberikan nama dengan nama yang baik. Sebab nama itu menjadi harapan bagi kita semuanya, tafa'ulan li khairiha, mengharapkan akan kebaikannya. Maka berikanlah anak-anak kita, keturunan kita dengan nama-nama yang baik, sehingga nama itu menjadi doa yang nantinya juga akan mensifati kepada yang dinamai. Misalkan kita berikan nama kepada anak kita yaitu Ahmad Syarifuddin. Ahmad artinya adalah orang yang terpuji, Syarifuddin artinya adalah orang yang memuliakan agama. Oleh sebab itu harapannya dengan pemberian nama yang baik itu, kelak anak tersebut nanti di masa dewasanya dia akan menjadi orang yang terpuji, yang baik akhlaknya, dan sekaligus orang yang akan tafaqquh fiddin, memuliakan agama Allah dan memperjuangkan serta mensiarkan agama Allah. Oleh sebab itulah Imamul Al-Ghazali di dalam kitab Al-Maqasidul Asma fi Asma'il Husna, beliau mengatakan bahwa nama mensifati kepada yang dinamai. Oleh sebab itu pantas kalau baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita orang tua untuk memberikan nama kepada anak-anak kita adalah nama yang baik. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, di dalam rangka kita berusaha untuk menghindarkan agar keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang baik, tidak menjadi keturunan yang dhaif atau yang lemah, maka ayyuhsina mauti'ahu, agar memberikan pemeliharaan dan pengasuhan dengan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik. Kemudian bagaimana para pemirsa yang berbahagia di dalam rangka memberikan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita kelak menjadi anak yang baik, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan sekaligus membanggakan bagi orang tuanya. Tentunya tidak lain adalah memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan bekal ilmu, dengan pendidikan yang tinggi, maka kelak anak itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan status sosialnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak berilmu. Dan sudah otomatis janji Allah akan senantiasa menaunginya, sebagaimana di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan memberikan setinggi-tingginya derajat orang yang berilmu dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya itulah maka akan menjaga kepada yang memiliki ilmu, dan sekaligus akan memberikan kemanfaatan pada orang lain dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah SAW dalam rangka agar dzurriyyah atau keturunan kita menjadi keturunan yang kuat, menjadi keturunan yang bisa membanggakan bagi kita semuanya, adalah wa ayyuhsina adabahu, untuk memberikan pendidikan akhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak sebagai modal awal bagi kehidupan kita. Akhlak menjadi asas atau landasan adanya hukum. Maka manakala seseorang akhlaknya baik, tentunya dia akan sikap perbuatannya
perkataannya dan perilakunya akan menjadi baik, dan sudah otomatis tidak akan melanggar hukum, karena hukum dalam rangka menjaga agar manusia terhindar dari kejelekan, keburukan, dan kejahatan. Kemudian bagaimana cara untuk kita semuanya agar anak-anak kita bisa diberikan pendidikan akhlak yang baik? Maka tidak hanya sebatas di lingkungan keluarga kita, tapi hendaklah anak-anak kita titipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama, sekolah-sekolah yang di situ ada kegiatan-kegiatan keagamaannya. Syukur adalah kepada sekolah-sekolah yang ada lingkungan pondok pesantrennya. Sebab ada kata-kata hikmah yang oleh sahabat Ali di sana dikatakan, al-ilmu laisa asasan fil baiti walakinnal ilma yujadu fil madrasati. Ilmu itu semata-mata tidak akan tumbuh, ilmu itu tidak akan muncul dengan sendirinya di rumah, walakinnal ilma yujadu fil madrasati. Tetapi ilmu itu akan bisa didapatkan kecuali adalah di madrasah atau di sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, bagi kita semuanya para orang tua, hendaklah berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita dididik, dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan, ke sekolah-sekolah yang terutama di situ ada basis pengetahuan agamanya. Syukur sekolah yang berkolaborasi dengan pondok-pondok pesantren, sehingga disitulah anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan akhlak, mendapatkan arahan, bimbingan, asuhan oleh para guru-guru kita, oleh para ustadz kita, dan lain sebagainya, yang pastinya mereka akan mengantarkan kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak kita yang berguna, yang berilmu, yang bisa membanggakan bagi keluarganya. Demikian untuk kultum pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang sudah pernah mendengarkan, memurojaah kembali dan memutolaah kembali. Bagi yang belum pernah mendengarkan, adalah sebagai tambahan ilmu bagi kita semuanya. Jika ada khilafan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.